94,2 FM Delzen Radio Trend, radionya remaja Cilegon. Halo Sobat Delzen, tetap stay tune di Radio Delzen Trend. Halo hai Sobat Delzen, gimana udah kangen banget kan pastinya nungguin Delzen Radio Trend ini. Makasih banget yang udah stay tune di 94,2 FM Delzen Radio Trend. Semoga kedepannya kalian tetap setia ya dengan radio ini, amin deh pokoknya. Gimana kabar kalian? Pasti baik banget dong, pasti. Pokoknya gue doain dimanapun kalian berada, semoga baik-baik. Nah Sobat Delzen, buat minggu ini masih membahas tentang radio ya. Pokoknya masih berketerkaitan dengan keilmuan radio. Jadi buat yang suka dan kayaknya menarik nih bahas ini gitu, jadi tetap stay tune ya di Delzen Radio Trend, radio yang remaja Cilegon. Oke Sobat Delzen, sebelum kita langsung ke pembahasan, gue akan seperti biasa ya, yaitu setel musik nih biar asik-asik gitu lah dengerin lagunya. Oke, musik. Nah Sobat Delzen, musiknya udah, jadi langsung aja nih ke pembahasan. Nah pembahasan yang pertama itu ada peran informasi dan halayak. Untuk yang pertama itu ada fungsi siaran radio. Apa sih fungsi siaran radio itu? Jadi secara umum dapat dipahami bahwa radio dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana dalam penyampaian pesan kepada halayak atau masyarakat. Nah selain itu juga kita dengar nih dari pesawat radio, bisa berisi tentang siaran, hiburan, yang hiburan seperti musik atau candaan gitu ya, pendidikan, berita, iklan, dan lain-lainnya. Nah, untuk suara yang kita dengar dari pesawat radio itu merupakan perubahan bentuk energi elektromagnetik dari gelombang radio yang ditangkap oleh pesawat radio. Kemudian diubah melalui loudspeaker atau pengeras suara ya, menjadi energi bunyi sehingga bisa kita dengar. Seperti itu teman-teman. Nah, ada juga ini beberapa fungsi dari siaran radio ya. Untuk yang pertama yaitu ada pengamatan. Nah fungsi ini dikenal juga sebagai fungsi berita atau memberitakan. Untuk fungsi selanjutnya yaitu hiburan. Ini yang selalu yang membuat radio itu nggak monoton amat gitu. Jadi salah satu fungsi pokok radio siaran ini adalah fungsinya yaitu hiburan. Nah terlebih dari dibilang sebagian besar presentasi pendengar radio atau pendengar radio siaran lebih banyak menggunakan radio siaran sebagai alat penghibur daripada untuk mencari dan mengenali informasi. Seperti itu gak sih kalian semua nih rata-rata kalau dengar radio tuh ya untuk dengerin musiknya sebagai penghibur kalian sedang beraktivitas seperti itu. Nah untuk selanjutnya itu ada transformasi budaya. Nah fungsi ini membawa atau lebih tepatnya itu mentransfer peninggalan sosial suatu bangsa dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah teman-teman, untuk selanjutnya itu ada menjaga norma dan nilai budaya. Jadi fungsi radio sebagai salah satu sumber penguat norma-norma dan nilai budaya melalui reportase event dan masalah-masalah kebudayaan. Nah, untuk selanjutnya itu ada agenda publik. Nah, agenda di sini mempunyai makna sebuah daftar ataupun garis besar dari hal-hal yang harus mendapatkan perhatian publik. Seperti itu teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu yang terakhir, yaitu periklanan. Periklanan ini dilihat sebagai salah satu bentuk komunikasi untuk membangun kesadaran masyarakat dan perhatian nih terhadap suatu produk tertentu ataupun layanan jasa tertentu. Jadi buat kalian yang mau iklanin produk kalian bisa nih ke 94,2 FM Delzen Radio Trend. Nah Sobat Delzen, langsung ke pembahasan selanjutnya, itu ada jenis informasi pada siaran radio. Siaran radio itu merupakan salah satu media komunikasi massa yang telah lama hadir nih dalam kehidupan masyarakat ya. Meskipun berkembang teknologi telah menghadirkan berbagai media baru,
radio itu tetap memiliki tempat tersendiri ini teman-teman. Karena apa? Karena keunggulannya dalam menyampaikan informasi secara cepat, luas, dan efisien ya tentunya. Nah Sobat Delzen, ada banyak sekali jenis-jenis informasi pada siaran radio. Nah yang pertama itu ada program talk show. Nah ini adalah salah satu program yang disiarkan di televisi ataupun radio. Banyak format untuk mengemas program ini nih, seperti folk pop, kuis, interview, dan lain sebagainya. Nah program ini biasanya berisi bincang-bincang menarik nih antara seseorang ataupun kelompok dengan orang lain ataupun tentang suatu yang menarik yang sedang menjadi perbincangan di tengah-tengah halayak ya. Selanjutnya itu ada program seni dan budaya. Nah ini adalah termasuk karya artistik ya. Nah pada umumnya ini program seni dan budaya ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu program seni dan program seni musik. Untuk jenis selanjutnya yaitu ada program wawancara atau interview ya. Nah ini termasuk talk show juga sih, bentuk lain dari diskusi panel yang dapat dilaksanakan di dalam ataupun di luar studio tergantung pada kebutuhan ataupun temanya ya. Nah selanjutnya yaitu program hiburan pop. Nah ini terdapat beberapa macam diantaranya seperti lawak, musik pop, mode show. Dan program ini tuh dapat disetting di dalam studio maupun di luar studio sesuai dengan tema yang dibutuhkan. Selain itu ada juga nih program suara masyarakat. Nah program ini untuk menyuarakan pendapat tentang suatu masalah yang dibahas dalam program kepada pendengar atau penonton dengan tujuan masyarakat mengetahui bermacam-macam pendapat dari berbagai orang atau kelompok sehingga dapat dikonfrontir dengan pendapatnya sendiri. Dan yang terakhir yaitu ada program diskusi panel. Nah ini merupakan salah satu program talk show yang dimana program ini sangat memperhatikan pengemasannya agar menarik bagi penonton. Bila tidak dilakukan pengemasannya, terutama akan menjadi program yang membosankan pendengar atau penonton karena variasi-variasi tidak banyak atau tokoh itu saja karena perlu persiapan format juga. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu program siaran radio. Nah, untuk yang pertama itu merencanakan jadwal siaran radio. Nah, ini merupakan aspek krusial dalam manajemen program penyiaran ya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu tahapan perencanaan jadwal siaran. Yaitu ada perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Nah, yang selanjutnya yaitu ada implementasi dan evaluasi. Nah, implementasi ini jadwal siaran memerlukan koordinasi yang efektif antara tim produksi, penyiar, dan teknisi. Nah, penggunaan teknologi manajemen siaran dapat membantu dalam monitoring dan penyesuaian jadwal secara real time. Evaluasi rutin juga terhadap kinerja program berdasarkan data pendengar dan feedback. Penting nih untuk mengidentifikasikan area perbaikan dan mengoptimalkan jadwal siaran ke depannya. Nah yang selanjutnya itu ada tahapan produksi program radio. Ya ada 3 ya. Yang pertama itu ada praproduksi, yang kedua ada produksi, dan yang terakhir ada pasca produksi. Nah Sobat Delzen, karena bentar lagi juga waktu siaran udah habis ya. Mungkin itu aja ya ilmu tentang radio yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf nih ya Sobat Delzen. Bertemu lagi di minggu depan dengan saya Della Alzena. Tetap stay tune di 94,2 FM Delzen Radio Trend, radionya Remaja Cilegon. Bye-bye. 94,2 FM Delzen Radio Trend, radionya Remaja Cilegon.